Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Mystic Monarch ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Chuan yang membawa kabur Xiaoning dari kota Qingming malah dikejar oleh pemimpin keluarga Sui yang bernama Yanlong dan terpaksa harus bertarung dengannya. Yanlong sesumbar kalau dia nggak bisa menang dalam 10 gerakan. Dia janji nggak akan mengejar Chuan lagi dan membolehkan Chuan membawa Xiaoning pergi. Tapi bukan Yanlong yang mengerahkan 10 serangan. Justru Chuan yang mengerahkan serangan beruntun dengan pedang sabit demoniknya yang memaksa Yanlong cuma bisa menghindar. Untuk menyegel kemenangannya, Chuan mengaktifkan teknik klon menjadi 3 orang, menyerang Yanlong dari 3 sisi yang membuatnya sangat kebingungan. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba, 2 bayangan Chuan menghilang di depan Yanlong, sedangkan Chuan yang asli malah muncul dari belakang yang membuat mata Yanlong terbuka lebar. Wajahnya berkucuran keringat dingin. Saat Yanlong menatap ke belakang, seketika Chuan melakukan burst sambil menebaskan pedang sabit demoniknya yang sengaja cuma mengincar sedikit rambut Yanlong. Tapi satu tebasan kilat itu udah cukup membuat Yanlong melongo dan berdiri mematung. Begitu Chuan bilang kalau teknik cloning sebelumnya adalah martial art spiritual level rendah yang bernama Lost Phantom Step, Yanlong pun terpaksa mengaku kalah saat rasa kagetnya belum juga hilang. Suelin yang gak percaya ayahnya kalah, mendatangi ayahnya dan bilang kalau Yanlong sengaja mengalah dari Chuan. Mendengar itu, Yanlong menggelengkan kepala dan Chuan menegaskan kalau Yanlong memang gak melakukan yang terbaik, bahkan serangannya gak ada niat menghabisi. Tentu aja Suelin senang mendengar hal itu. Dia sesumbar kalau ayahnya gak mengasihani, pastinya Chuan udah tewas sejak awal. Chuan pun tersenyum dan bilang, "Maaf, memang benar ayahmu gak melakukan yang terbaik. Andai dia melakukannya, justru lehernya yang udah putus dari pedangku," kata Chuan yang membuat perasaan Suelin campur aduk, kesal sekaligus marah. Tapi Yanlong menerima ucapan itu dalam senyum diamnya. Faktanya, seorang Master Bone Tempering kalah kecepatan dari Profound Heavenly. Dengan bantuan pedang sabit demoniknya serta kecepatannya yang setara dengan Master Bone Tempering, Chuan yakin sisa pertarungan cuma bergantung pada siapa yang bisa menciptakan celah. Itulah kenapa dia menggunakan teknik Phantom Step untuk menciptakan ilusi bayangan yang berhasil membuat Yanlong kebingungan. Dalam hatinya Chuan bilang, akibat ilusi itu, Yanlong gak sadar kalau aku muncul di belakangnya. Berhubung dia gak punya killing intent, makanya aku pun gak mau menebas lehernya. Tapi di titik ini, dia pasti udah tahu hasil akhir pertarungan dan mengakui kekalahannya. Memang benar Yanlong mengakui kekalahannya, tapi dia juga bilang, "Chuan, kau adalah pemuda paling hebat dan kompeten yang pernah kutemui. Karena itu aku serahkan Xiaoning padamu ke depannya. Jangan pernah kehilangan dia," kata Yanlong yang ngebuat Chuan langsung keheranan. Dan dia tambah heran lagi saat Yanlong mendekati Xiaoning dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Siapa sangka Yanlong ternyata ayah kandung Xiaoning, di mana nama asli Xiaoning sebenarnya Sui Ningxiang, anak ketiga dari Sui Yanlong. Dari situlah Chuan paham kenapa setiap kali dia ingin menghabisi abang dan ayahnya, Xiaoning selalu melarang dan menatap Chuan dengan rasa benci. Kalau aja Xiaoning jujur sejak awal, Chuan gak perlu repot-repot bertarung dengan mereka dan nyaris membuat sekeluarga Xiaoning terbunuh. Setelah menyerahkan Xiaoning dan mewanti-wanti Chuan untuk menjaga putri kesayangannya dengan baik, Yanlong pun mengajak Suelin yang masih keberatan untuk kembali ke rumah mereka. Perkara kehilangan Xiaoning yang membuat Suelin khawatir Lembah Youming akan murka, biar sang ayah yang jelaskan pada mereka. Selepas kepergian Yanlong dan Suelin, Chuan pun langsung memarahi Xiaoning karena tega berbohong dan mempermainkannya. Xiaoning berkilah Chuan gak perlu marah, lagian dia cuma pengen keluar dari kota Qingming, sedangkan Chuan mau ke Gunung Beast. Toh deal-dealan mereka gak membuat Chuan terluka dan masalah pun juga udah selesai. Mendengar itu Chuan pun tersenyum membenarkan. Selagi tujuannya tercapai, gak masalah yang Chuan hadapi barusan itu keluarga atau musuh Xiaoning.
Jovan gak menyangka Demon Emperor seperti dirinya bisa-bisanya marah cuma karena Xiaoning berbohong. Tapi Jovan langsung kaget sejak kapan dia menjadi emosional seperti ini. Dalam hatinya Jovan bilang, selama berbulan-bulan aku di keluarga Luo membuatku mulai peduli pada orang-orang di sekitarku. Sial, ini bukanlah cara seorang kultivator demonik. Kesal dirinya semakin punya perasaan, Jovan pun segera menyuruh Xiaoning untuk menunjukkan jalan ke Gunung Beast. Karena begitu tiba di sana, Jovan gak mau lagi berurusan dengan Xiaoning yang membuatnya semakin jauh dari jalan kultivator demonik. Gak berselang lama, setelah melewati lubang bawah tanah yang sempit dan panjang, mereka pun tiba di Gunung Beast. Secara bergantian, mereka mandi di sungai untuk membersihkan diri. Dan siapa sangka, begitu Xiaoning ganti baju selepas mandi, ternyata kecantikannya bisa ngebuat Jovan agak salah tingkah. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga ke sebuah tebing, dan yang ngebuat Jovan heran, kenapa area gunung sekitar sini sangat sepi. Padahal Diamond Quicksand bisa muncul sewaktu-waktu. Mendengar itu Xiaoning pun tertawa. Dia sengaja nggak membawa Jovan ke lokasi Diamond Quicksand secara langsung. Toh itu bisa membuat mereka ketahuan. Tapi kemudian Xiaoning menunjuk ke arah mata air bawah tebing yang lumayan jauh, tempat di mana orang-orang berkumpul mengelilinginya. Jovan pun tertegun melihat sesosok orang tua di tengah mata air yang sedang melakukan kultivasi mendalam, dan sepertinya orang itu berada di tahapan Profound Heavenly Realm. Baru aja Jovan menatapnya dari kejauhan, tiba-tiba orang itu menatap balik seolah tahu keberadaan mereka berdua. Ngelihat itu Jovan pun panik dan langsung mendorong Xiaoning untuk tiarap ke atas tanah. Jovan sangat yakin orang tua itu berada di Profound Heavenly, makanya punya intuisi tajam tentang keberadaan mereka dari sejauh ini. Xiaoning pun membenarkan dan bilang kalau orang tua itu adalah elder ke-7 dari lembah Yaoming. Si elder udah menetap di kota Qingming selama lebih dari 10 tahun. Selama ini si elder gak suka datang ke mata air tersebut. Tapi sejak gelombang pasang muncul di Flowing Gold Spring sebulan yang lalu, di mana banyak ngeluarin Diamond Quicksand, maka sejak itulah si elder menetap di sana bersama 50 orang bawahannya yang berada di tahapan bone tempering. Jovan yang sadar gak mungkin melawan expert sebanyak itu dengan kekuatannya yang sekarang, dia pun mengajak Xiaoning untuk pergi ke suatu tempat demi menangkap hewan peliharaan yang bisa membantu mereka mengakali para expert yang menjaga mata air di bawah sana. Dan begitu Jovan dan Xiaoning berlalu, si elder ke-7 masih aja curiga. Apa iya firasatnya tentang ada orang yang mengawasinya dari jauh memang benar? Sekarang kita pindah ke rumah keluarga Sui. Terlihat ayah Yanlong sangat kaget begitu tahu Yanlong membiarkan orang yang melukai Suegang membawa kabur Sui Ningxiang. Yanlong beralasan kalau pemuda yang membawa pergi Ningxiang adalah orang yang baik. Selama dia menjaga Ningxiang dengan baik, bagi Yanlong gak ada masalah. Apalagi si pemuda menyatakan kalau Ningxiang adalah orangnya, dan Ningxiang sendiri gak keberatan, seolah mereka terlihat seperti pasangan yang gak bisa dipisahkan. Namun alasan itu gak bisa ayah Yanlong terima. Suegang terluka memang gak apa-apa, tapi Ningxiang gak boleh dibawa pergi begitu aja. Dengan lantang ayah Yanlong bilang, "Apa kau gak sadar kalau Ningxiang pergi, keluarga kita dalam bahaya?" "Ayah, tolong biarkan Ningxiang pergi. Ini adalah sesuatu yang aku harus tanggung," jawab Yanlong memelas. Sang ayah menjawab, "Omong kosong. Apa kau bisa melindungi seluruh keluarga kita? Hah? Bisa?" "Yanlong, aku tahu kau sangat mencintai putrimu. Tapi bukankah orang tua ini juga mencintai cucunya? Perlu kau tahu, keluarga Sui harusnya menjadi prioritas utama kita. Jadi, sekarang katakan, kemana mereka pergi?" Begitu Yanlong menjawab Gunung Beast sambil berkucuran keringat, seketika si kakek langsung tancap gas ke sana tanpa basa-basi lagi. Kita kembali ke Jovan dan Xiaoning. Terlihat Jovan baru aja menemukan kentang manis gunung yang bisa dia gunakan untuk memancing spirit beast gunung tier pertama, yaitu si tikus bor. Mendengar itu Xiaoning pun tersenyum dengan ide brilian Jovan. Xiaoning tahu meski tikus bor adalah spirit beast tier pertama, dia nggak punya kemampuan bertarung dan bisa ditangkap dengan gampang oleh orang-orang yang berada di level kultivasi foundation. Nyatanya tikus bor memang paling cocok untuk membuat lubang, bahkan tikus bor yang kecil aja mampu menembus seluruh gunung kurang dari setengah jam. Dan begitu Jovan memanggang kentang tersebut di area hutan,
tikus bor pun berhasil Chovan tangkap dengan sangat gampang. Kesal ngelihat Chovan memperlakukan Spirit Beast secara semena-mena, Xiaoning pun merebut tikus bor karena dia udah terbiasa memelihara Spirit Beast di keluarganya. Chovan gak masalah tikus bor mau Xiaoning pelihara, syaratnya satu, seharian dipegang dulu oleh Chovan atau wajib makan cacing, yang Xiaoning gak tahu kalau itu parasit mengerikan. Gak mau si tikus bor tersiksa seharian oleh Chovan, Xiaoning pun memaksa si tikus memakan cacing tersebut. Tapi sebelum cacing itu masuk ke mulut si tikus, tiba-tiba sebuah aura tebasan pedang melesat ke arah mereka yang memaksa Chovan mendorong Xiaoning untuk menjauh. Gegara aura tebasan tersebut, cacing parasit itu terbelah dua dan si tikus pun terlepas dari genggaman Xiaoning menuju seorang pemuda yang melepaskan aura pedang barusan. Dari atas tebing, pemuda itu bilang, "Beraninya kalian berdua menyentuh spirit piaraan tuan muda ini?" kata si pemuda yang ngebuat Chovan kaget karena ternyata si tikus bor udah ada pemiliknya. Di saat Xiaoning mau minta maaf, Chovan melarangnya dan bilang kalau dia gak peduli si tikus punya pemilik atau enggak. Yang terpenting, tikus itu harus diberikan pada mereka sekarang. Mendengar ucapan Chovan yang sangat percaya diri, pemuda itu pun bilang, "Besar juga nyalimu ya. Padahal kau cuma seorang kultivator Key Gathering di tahapan kelima. Tapi kau berani menantang tua muda ini. Baiklah, akan gua habisi kalian hari ini." Chovan gak gentar dengan ancaman itu. Dia pun langsung menerjang dengan pedang sabit demoniknya sambil bilang, "Siapa yang akan mati belum bisa dipastikan." Ngelihat senjata spirit grade 3, pemuda itu pun langsung kaget. Gak mau kalah, dia pun langsung mengerahkan aura di pedangnya dan memasang stance pamungkas net clearance style yang ngebuat mata Chovan ikutan terbuka lebar. Akhirnya teknik dan senjata mereka beradu dengan dahsyat di udara. Selagi beradu, Chovan sampai berkeringat dingin, bahkan tubuhnya gemetaran. Dalam hatinya Chovan bilang, "Sial, dia menggunakan Swanji Martial Art, senjata grade 4 dan berada di tahapan ke-7 Bone Tempering Realm. Orang ini pasti murid inti atau bahkan pewaris dari 7 keluarga bangsawan. Menyinggung dia hari ini pasti akan membawa masalah bagiku di masa depan," kata Chovan yang kemudian mundur ke belakang untuk menciptakan jarak. Demi membuat celah, Chovan pun mengerahkan Shadow Phantom Stamp yang membuat bayangannya menjadi 5 orang. Ngelihat keseriusan lawannya, si kawan pun heran kenapa lawannya mengerahkan serangan dengan killing intent. "Jelas-jelas aku yang lebih unggul. Apa dia pikir dia mampu menghabisiku?" kata si kawan dalam hati dengan wajah herannya. Si kawan gak gentar dengan teknik yang Chovan kerahkan. Tanpa ragu dia langsung menebas semua bayangan Chovan sekaligus dengan teknik pedang andalannya. Dia pun tersenyum karena merasa lawannya terlalu arogan, tapi tiba-tiba matanya terbuka lebar begitu mendengar Chovan dari belakangnya bilang, "Teknik pedangmu memang bagus. Sayang, kau malah bertemu denganku." Siapa sangka, si kawan udah sigap menyiapkan teknik tusukan pedang ke arah belakang yang membuat Chovan ikutan kaget. Gak mau kalah, Chovan pun ikutan menyerang dengan tebasan pedang sabit demoniknya di saat yang sama sebagai upaya pertaruhan siapa yang akan terluka lebih parah. Namun tanpa Chovan duga, ternyata lawannya punya armor defensif yang mampu melindunginya dari tebasan pedang sabit demonik. Alhasil, justru tusukan si kawanlah yang terus melesat tanpa halangan ke arah Chovan. Chovan sadar kalau dia salah perhitungan kali ini, makanya dia pun terpaksa membelokkan tebasannya untuk menahan tusukan si kawan dengan pedang sabit demonik. Memang tusukan itu berhasil ditahan, tapi siapa sangka tusukan pedang itu sangat keras, bahkan sampai mematahkan pedang sabit demonik sampai ke beberapa bagian, menciptakan aura ledakan yang menghempaskan mereka berdua kembali ke atas tanah. Selagi berlutut di atas tanah, Chovan bilang dalam hati, "Bahkan Elder Lembah Yoming aja cuma sedikit yang punya pusaka spirit pada mereka. Aku gak menyangka si kawan ini malah punya sebanyak ini. Satu pedang di tangannya, satunya lagi armor di tubuhnya. Siapa dia sebenarnya?" Si kawan ini udah berada di tahapan ke-7 Bone Tempering, punya pedang dan armor spirit. Gak mungkin aku bisa menembus pertahanannya. Parahnya lagi, dia bertarung dengan kekuatan penuh meski melawan musuh yang lebih lemah. Harusnya dia punya kekurangan, tapi tanpa nunjukin itu dia gak punya titik lemah.
Gimana caranya aku bertarung dalam situasi ini? Kata Jovan dalam hati sambil mengucurkan keringat. Di saat yang sama, si kawan juga mengucurkan keringat dan bilang dalam hatinya, udah jelas aku adalah sosok jenius di antara para jenius. Skill pedangku gak pernah dikalahkan oleh siapapun selama ini. Tapi hari ini, aku yang mengerahkan kekuatanku sampai habis, nyaris tewas menghadapi musuh yang masih berada di Key Gathering tahapan kelima. Kalau aja aku gak punya spirit armor, pasti aku udah mati sekarang. Masa iya aku nyaris kalah dari orang yang level kultivasinya jauh di bawahku? Selama ini akulah satu-satunya yang mampu mengalahkan para jenius hebat dan menjadi sosok terkuat Bone Tempering Realm di generasiku. Aku juga pewaris masa depan keluarga. Tapi kenapa bisa begini? Berhubung si kawan menanyakan nama asli Jovan, Jovan tahu kalau lawannya gak mau lagi lanjutin pertarungan. Setelah tahu nama Jovan, si kawan pun pamit pergi sambil mengingatkan di pertemuan berikutnya mereka akan bertemu lagi. Jovan yang tahu kalau si kawan sebenarnya sedang mencari Diamond Quicksand. Dia pun menawarkan kerjasama untuk mendapatkan Diamond Quicksand tersebut. Memangnya caramu gimana? Tanya si kawan penasaran. Justru Xiaoning yang menjawab kalau mereka mau menggunakan tikus bor untuk menggali lubang dan mencuri sedikit dari pasir tersebut. Jawaban polos itu membuat mereka berdua tertawa lepas, yang membuat Xiaoning malu. Si kawan bilang, gimana mungkin mencuri dengan membuat lubang? Yang jaga aja berada di level Profound Heavenly, takutnya kau udah duluan ditangkap sebelum kau mulai menggali lubang. Jadi, kalau menurutmu gimana? Tanya Jovan penasaran. Si kawan pun bilang rencana simpelnya. Setelah Diamond Quicksand ditekan oleh inti bumi, dia akan menyembur keluar di mata air. Jadi saat itu, si kawan akan menyuruh tikus bor untuk membuat anak sungai. Dengan begitu, sebagian dari Diamond Quicksand akan mengarah kepadanya. Rencana itu langsung dipuji oleh Xiaoning, tapi Jovan malah bilang, sayang sekali, caramu itu cuma dapat bagian kecil, sedangkan caraku akan mengambil semua Diamond Quicksand-nya. Kata Jovan yang ngebuat si kawan kaget bukan main. Jovan ngelanjutin, kalau kau mau percaya padaku, aku bisa dapatkan semua Diamond Quicksand tanpa menyisakan sebutir pun kepada lembah Yaoming. Hasilnya kita bagi dua, gimana menurutmu? Tawaran menggiurkan itu diikuti skill bertarung Jovan yang bisa mendesaknya. Akhirnya si kawan pun gak punya pilihan lain selain setuju untuk kerjasama. Dan begitu si kawan bilang namanya adalah Xie Tianyang, akhirnya dugaan Jovan tentang pemuda itu berasal dari 7 keluarga bangsawan memang benar. Xiaoning sendiri sampai kaget karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan 7 keluarga bangsawan selain lembah Yaoming. Dan dia pun bertanya pada Jovan, kalau Jovan sekuat ini, apa dia juga berasal dari keluarga terkenal? Sambil merendah, Jovan bilang dia cuma kepala pelayan keluarga Luo dari kota Feng. Identitas yang membuat Xiaoning dan Tianyang kaget. Kok bisa Jovan sekuat ini meski berasal dari keluarga gak terkenal? Ngerasa bakat Jovan disia-siakan, Tianyang malah mengajaknya bergabung ke dalam keluarganya, keluarga Jianhou. Tapi Jovan langsung menolaknya dengan bilang, kau terlambat. Aku udah tanda tangan kontrak aliansi dengan Pavilion Qianlong. Jika keluarga Jianhou mau beraliansi dengan kami, aku akan menyambutmu. Spontan Tianyang dan Xiaoning langsung kaget secara serentak. Kok bisa keluarga kecil beraliansi dengan salah satu 7 keluarga bangsawan Pavilion Qianlong? Meski Tianyang masih kurang percaya, dan Jovan juga gak mau membuktikan lebih jauh, tapi dengan kemampuan bertarung Jovan, itu udah cukup sebagai syarat kerjasama menurut Tianyang. Lagian setelah kerjasama ini, mereka juga akan berpisah. Ngapain juga kita tahu detail satu sama lain? Kalau di masa depan kita akan bertemu lagi atau enggak masih belum jelas, iya kan? Jadi, mari kita dengarkan apa rencana Jovan tentang Diamond Quicksand ini. Kata Tianyang yang membuat Xiaoning kecewa. Kenapa mereka semua nggak bisa menjadi sahabat? Jovan tahu persis, di benua ini nggak ada yang namanya teman atau musuh yang sebenarnya. Semuanya termotivasi pada keuntungan apa yang bisa mereka terima. Akhirnya Jovan pun membeberkan rencananya. Dia langsung menggambar first level array formation di atas kertas yang membuat Tianyang kaget bukan main. Tianyang bilang, first level array formation? Kau bisa menggambarnya? Tapi kenapa aku belum pernah melihat formasi ini? Padahal aku udah melihat banyak formasi array. Ucapan itu membuat Jovan tambah yakin kalau Tianyang memang berasal dari 7 keluarga bangsawan.
Di usia semuda ini, Tian Yang langsung tahu gambar array ini dengan baik, sama seperti Long Nui di pavilion Qianlong. Hanya aja, gambar yang Chovan buat adalah formasi array kuno, sehingga semua orang di masa kini gak ada satupun yang pernah melihatnya. Tian Yang masih kaget, kembali menduga kalau Chovan pasti berasal dari 7 keluarga bangsawan atau bahkan keluarga kekaisaran. Mendengar dugaan itu, Chovan pun bilang, "Aku udah membuka identitas asliku. Terserah kamu mau percaya atau enggak. Tapi karena sekarang kita adalah tim, kau wajib percaya pada rencanaku. Ayo, ikut aku sekarang," kata Chovan, memimpin Tian Yang dan Xiaoning menuju suatu tempat. Sedikit cerita tentang Gunung Beast. Tingkat bahaya di Gunung Beast dibagi menjadi 3 area. Area pertama dikenal sebagai area aman dan cuma Spirit Beast tier 1 atau 2 yang ada di area ini. Tempat ini sangat cocok bagi kultivator di tahapan Body Foundation dan Key Gathering Realm untuk mendapatkan piaraan Spirit Beast mereka. Kebetulan Flowing Golden Spring juga ada di area pertama ini. Sedangkan area kedua yang dikenal sebagai area hunting harta pusaka adalah tempat di mana Spirit Beast tier 3 dan 4 bersemayam. Kalau nggak berada di tahapan kultivasi Bone Tempering, masuk kemari sama aja dengan cari mati. Tapi Spirit Beast di area ini sangat kaya dalam energi spiritual. Bisa dibilang, tempat ini adalah tempat utama manusia kuat untuk mendapatkan energi spiritual dalam jumlah besar. Lalu area ketiga adalah tempat paling berbahaya. Spirit Beast di sana adalah monster mengerikan di atas tier 5. Kultivator level dewa sekalipun, kalau masuk kemari, masih ada kemungkinan mati terbunuh oleh monster-monster mengerikan yang ada di sana. Kebetulan saat ini Chovan membawa Tian Yang dan Xiaoning ke ujung perbatasan menuju area kedua, yang bahkan kultivator Profound Heavenly gak berani mondar-mandir di area ini. Justru disitulah celah kesempatannya. Chovan pun meminta agar Tian Yang menyuruh tikus bor miliknya untuk bolak-balik menggali lubang lebih dari 3.200 tempat demi memasang lebih dari 3.200 Spirit Stone agar formasi array-nya bisa diaktifkan. Setelah memaksa si tikus kerja rodi tanpa henti, sampai Spirit Stone terakhir terpasang dengan cepat yang membuat Xiaoning marah-marah, barulah Chovan mengaktifkan formasi array level pertamanya. Begitu array diaktifkan, seketika tanah di sekeliling Chovan pada retak dan semua Spirit Stone pun saling terhubung di bawah tanah. Hal itu tentu aja membuat Elder ke-7 Lembah Yaoming kaget. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi nggak tahu dengan jelas apa yang terjadi. Selesai mengaktifkan formasi array-nya, Chovan pun bilang pada Tian Yang dan Xiaoning, "Semua persiapan selesai. Sekarang kita cuma perlu menunggu kesempatan. Ketika Diamond Quicksand akan muncul, Elder dari Lembah Yaoming pasti nggak akan sanggup menahan rasa kaget mereka." Selama proses menunggu yang cukup memakan waktu, terlihat Tian Yang sedikit kesal karena piaraan spiritualnya makin dekat dengan Sui Ning Xiang. Selain itu, Chovan yang masih sangat misterius baginya malah dengan santainya melakukan kultivasi dengan pikiran tenang sebelum mendapatkan Diamond Quicksand. Sesuatu yang Tian Yang sendiri gak mampu lakukan di tengah situasi genting seperti ini. Parahnya dalam kultivasi tersebut, Chovan mampu menerobos tahapan ke-6 dari Key Gathering Realm, benar-benar bikin iri Tian Yang. Baru aja Chovan menyelesaikan terobosan kultivasinya, tiba-tiba terjadi getaran di Gunung Beast yang membuat semuanya kaget. Chovan tahu persis kalau itu adalah momen tekanan Diamond Quicksand yang akan segera menyembur di Flowing Golden Spring. Di saat yang sama, Elder ke-7 Lembah Yaoming tertawa lebar karena tahu Diamond Quicksand akan segera muncul di mata air yang mereka jaga. Dia pun menyuruh seluruh bawahannya untuk menyiapkan jaring emas untuk menangkap Diamond Quicksand. Di saat semua bawahan Elder melempar jaring itu ke dalam air, Chovan pun ikut melempar jaring yang sama yang udah Tian Yang persiapkan ke dalam anak sungai hasil bentukan formasi array-nya. Selagi Tian Yang penasaran apa yang akan Chovan lakukan sekarang, Chovan malah membaca mantra formasi array-nya yang seketika membuat begitu banyak pilar cahaya terpancar di sekitar Flowing Golden Spring. Hal itu membuat Elder ke-7 Lembah Yaoming kaget bukan main. Dan dia tambah kaget lagi begitu air yang menyembur dari mata air malah air dingin, bukan air panas yang semestinya. Si Elder langsung tahu kalau ada seseorang yang udah mempermainkan mereka. Setelah mendeteksi pancaran energi di jarak kaki langit, si Elder pun langsung tancap gas ke sana sambil bilang,
Orang yang mempermainkanku pasti ada di sana. Beraninya kau bermain trik dengan orang tua ini. Kau harus mati di tanganku. Sementara itu di lokasi Chovan, semua Diamond Quicksand menyembur deras dari lubang yang udah Chovan siapkan. Spontan Tianyang tersenyum lebar, bahkan memuji Chovan sebagai jenius tingkat tinggi karena mampu mengarahkan Diamond Quicksand ke lokasi mereka. Gimana caramu melakukannya? Tanya Tianyang penasaran. Chovan menjawab, array ini disebut sebagai Qiankun Move Array. Meski cuma formasi array level pertama, dia bisa membalikkan langit dan menggerakkan gunung serta sungai. Aku cuma mengganti aliran Diamond Quicksand dari Flowing Golden Spring ke tempat kita. Jawaban itu tentu aja membuat Tianyang makin terkaget-kaget. Dalam hatinya Tianyang bilang, array Qiankun yang bisa menggerakkan gunung dan sungai ini harusnya baru bisa digunakan oleh seorang Master Array level 6. Bukan hanya Chovan mampu menggambar formasi array yang udah lama hilang, dia bahkan bisa menggunakannya dengan sempurna. Sebenarnya kau itu siapa, Chovan? Kemampuan Chovan yang di luar nalar membuat Tianyang lagi-lagi menawarkan Chovan untuk bergabung dengan keluarga Jianhou. Tentu aja Chovan menolak, lagi pula tawaran bergabung Pavilion Qianlong aja pernah dia tolak. Makanya Pavilion Qianlong menawarkan aliansi dengan Chovan. Mendengar itu Tianyang pun memutuskan untuk mengirim kontrak aliansi ke tempat Chovan sepulangnya dari Gunung Beast ini. Bagi Chovan gak ada masalah, kirim aja kontraknya ke kota Feng, kediaman keluarga Luo. Karena setelah urusan ini kelar, dia pun berniat akan kembali ke sana. Namun ternyata Tianyang lebih tertarik beraliansi dengan Chovan ketimbang keluarga Luo. Makanya dia akan menunggu Chovan kembali ke kota Feng, baru kemudian mengirimkan kontrak aliansi. Hal itu tentu aja membuat Chovan heran, karena Pavilion Qianlong juga meminta syarat aliansi yang sama. Ngerasa waktunya udah cukup, Chovan pun meminta Tianyang untuk segera menutup jaring emas tersebut. Mendengar itu Tianyang pun bilang, kenapa kau begitu cemas? Jaring kawat emas ini sekuat baja tahan karat. Tunggu aja air panas ini mendingin. Dengan begitu, kita bisa mengambil Diamond Quicksand dengan lebih gampang, bukan? Ucapan itu membuat Chovan kesal dan dia bilang, kau pikir aku gak tahu tentang itu? Aku takut kita akan duluan mati sebelum menikmati hasil kita ini. Apa kau pikir orang-orang lembah Yaoming buta? Pilar cahaya yang menyilaukan itu, apa kau pikir mereka gak melihatnya? Sebentar lagi, expert Profound Heavenly pasti datang kemari. Ucapan itu langsung membuat Tianyang panik. Makanya dia buru-buru menarik jaring emas itu dari lubang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Chovan menunjuk ke area ketiga, area paling berbahaya yang membuat Tianyang dan Xiaoning panik. Dengan kekuatan mereka sekarang, jelas-jelas memasuki area ketiga seperti mendatangi langsung kematian. Yang mereka berdua gak tahu, justru sejak awal Chovan datang ke Gunung Beast ini karena berniat ingin mencari Spirit Beast tier 6 yang bernama Thunder Skylark. Tapi sebelum pergi ke sana untuk kabur dari Elder Lembah Yaoming, Chovan pun mengajak mereka untuk bagi hasil dulu, Diamond Quicksand 50-50 sesuai perjanjian awal. Setelah bagi hasil yang membuat Tianyang gak berhenti senyum kegirangan, barulah Chovan bilang kalau mereka wajib meminum pil Yinsi yang udah dia siapkan. Begitu semuanya udah minum, barulah Chovan cerita kalau pil yang mereka minum mampu menyembunyikan hawa pernapasan mereka selama 1 hari. Jadi ketika melewati area kedua dan ketiga, selama mereka gak bertemu dengan Spirit Beast secara langsung, maka mereka gak akan bisa dideteksi oleh Spirit Beast. Yang bikin Tianyang kaget sekaligus kagum, ternyata pil sehebat itu Chovan yang bikin sendiri. Sambil berkucuran keringat dingin dan bergetar, Tianyang bilang dalam hatinya, siapa bocah ini sebenarnya? Kultivasinya baru berada di Ki Gathering, tapi kekuatannya setara denganku yang berada di tahapan ke-7 Bone Tempering. Itu aja udah membuatnya seperti monster. Lalu bocah ini tahu array, terus alchemy. Belum lagi array yang dia kuasai gak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Elixir yang dia ciptakan juga gak sebanding dengan alkemis manapun di dunia ini. Bocah sehebat ini tentu aja membuat jenius sepertiku dari 7 keluarga bangsawan merasa malu membayangkannya. Padahal aku udah merasa gak terkalahkan di antara teman-teman satu generasi di keluarga aku. Aku gak menyangka bisa bertemu monster sehebat ini sekarang. Jujur, aku gak akan pernah menyatakan diriku jenius di depan Chovan.
Ngerasa harga dirinya remuk oleh kehebatan Chovan, Tian Yang langsung mengajak mereka pergi dengan nada dingin. Perubahan tingkah tiba-tiba yang membuat Chovan cuma bisa heran. Sekejap kemudian, Elder ketujuh Lembah Yaoming tiba di lokasi Chovan dan kawan-kawan sebelumnya. Begitu ngelihat ada lubang besar di sana, semuanya menjadi jelas bagi Elder kalau Diamond Quicksand sengaja diarahkan kemari untuk dicuri darinya. Dengan kemampuan deteksinya, si Elder tahu kalau orang yang mencuri Diamond Quicksand belum pergi terlalu jauh. Parahnya lagi, dia langsung tahu kalau orang yang merebut Diamond Quicksand pergi ke area kedua Gunung Beast. Si Elder pun langsung tancap gas untuk mengejar. Akibat kecepatan Elder yang luar biasa, Chovan yang sedang kabur bersama Tian Yang dan Xiaoning mendengar suara burung gagak yang kabur ketakutan di tengah hutan. Gegara itu Chovan pun berhenti berlari dan bilang dengan wajah panik, "Kok bisa begini? Elder Lembah Yaoming bahkan mengejar kita secara langsung ke area kedua. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Dengan kecepatan Elder, dia pasti segera menyusul kita," kata Tian Yang juga ikutan panik. Jujur Chovan juga belum tahu apa yang harus dilakukan. Padahal rencana awalnya adalah membuat si Elder membuang-buang waktu. Ketika si Elder menemukan air panas, harusnya dia akan mencari di seluruh area pertama. Karena area kedua, tempat yang berbahaya bagi siapapun. Harusnya si Elder gak segera menyadari kalau mereka kabur ke area kedua. Harusnya si Elder baru sadar untuk mengejar mereka ke area kedua setelah 3 jam. Di area kedua, untuk menghindari Spirit Beast Tier 4, Elder harus menurunkan kecepatannya. Dengan begitu, mereka cukup waktu untuk sembunyi di area ketiga. Berhubung area ketiga, si Elder sama aja seperti mangsa bagi Spirit Beast yang sangat kuat. Harusnya dia nggak punya keberanian untuk mengejar mereka ke sana. Kenapa si Elder malah mulai mengejar kita di area kedua sejak awal? Tanya Chovan kebingungan. Tian Yang pun bilang kalau Elder ketujuh Lembah Yaoming bukan orang sembarangan. Makanya wajar Chovan salah perhitungan kali ini ketika dia belum tahu dengan detail siapa Elder yang dia hadapi. Dengan wajah berkeringat, Tian Yang bilang, Elder ketujuh adalah Elder yang paling berbahaya, paling licik di antara semua Elder Lembah Yaoming. Dia bahkan dipanggil sebagai hantu ketujuh. Tian Yang pun cerita lengkap tentang hantu ketujuh. Dia adalah orang paling dihormati di Lembah Yaoming. Bahkan kepala keluarga Youanshan selalu diskusi dengan hantu ketujuh tiap kali membuat rencana penting untuk Lembah Yaoming. Saking bahaya, licik, dan punya otak spekulatif, makanya orang-orang pada memanggilnya sebagai hantu ketujuh, sang iblis jenius. Kekuatannya juga gak main-main. Banyak elder dari 7 keluarga bangsawan jatuh dalam rencana busuknya. Terutama elder ke-9 dari Pavilion Qianglong. Mata emas petir ungunya hancur di masa lalu. Itu juga rencana yang dibuat oleh hantu ketujuh. Makanya banyak orang yang membencinya di 7 keluarga bangsawan. Dan lebih banyak lagi yang sangat takut kepadanya. Dari cerita itu, Chovan gak heran kenapa rencana dia gagal. Karena ternyata elder yang mereka hadapi memang jenius dalam membuat rencana. Dalam hatinya Chovan bilang, kalau udah begini, gak ada cara untuk membalikkan situasi. Kami cuma bisa menunggu dia datang kemari. Tiba-tiba Tian yang ngasih ide untuk ninggalin aja Xiaoning. Karena dengan kecepatan Chovan, harusnya dia dan dirinya bisa kabur dari hantu ketujuh dengan gampang. Tentu aja Xiaoning gak terima ide tersebut. Karena Chovan udah janji akan membawanya keluar dari kota Qingming. Mendengar alasan licik itu, Chovan pun bilang, "Si Tian Yang, kalau aku gak punya pil Yinsi, kau pasti udah tinggalin aku bukan?" Kata Chovan yang membuat Tian Yang gak bisa membantah. Chovan ngelanjutin, "Gak ada seorang pun yang bisa menjatuhkanku, termasuk hantu ketujuh atau apalah itu. Aku akan menunggu dia di sini dan bertarung dengannya sampai mati," kata Chovan yang membuat Tian Yang kaget sekaligus percaya. Sedangkan Xiaoning makin jatuh hati kepadanya. Akhirnya elder ketujuh tiba di lokasi mereka. Setelah menghabisi beberapa spirit beast mirip dinosaurus dalam perjalanannya. Ngelihat jejak daun yang ada di tanah, si elder langsung tahu kalau orang yang merebut Diamond Quicksand hanyalah 3 ekor kelinci yang sekarang menolak untuk kabur. "Cepat keluar, atau kalian mau orang tua ini menangkap kalian!" teriak elder menggema ke seluruh hutan. Mendengar itu, Chovan pun bilang dengan telepati, "Hahaha. Elder ketujuh memang pantas disebut hantu ketujuh sang iblis jenius.
Hanya dari melihat lokasi kami, kau langsung tahu berapa orang di sisi kami. Aku kagum padamu." Sang elder menjawab, "Hei bocah, kau baru aja menembus tahapan ke-6 dari Key Gathering Realm, bukan?" Sebuah ucapan yang membuat Jovan terkejut. Padahal elder baru bertemu dengannya hari ini. Jovan gak menyangka si elder lebih pintar dari dugaannya, yang artinya si elder bakalan sulit dihadapi. Dari atas pepohonan gak jauh dari belakang elder, Jovan pun bilang lagi via telepatinya, "Elder ketujuh pasti mengejar kami demi mengambil kembali Diamond Quicksand. Kau pasti kelelahan setelah mengejar kami sekian lama. Selain itu, keberadaanmu pasti akan menarik perhatian Spirit Beast tier 4. Jadi gimana kalau kita buat deal-dealan aja? Kami akan memberimu sebagian dari Diamond Quicksand dan kau membiarkan kami pergi." "Apa kau bercanda denganku, bocah? Diamond Quicksand itu semuanya milikku. Kau mencurinya dariku, terus masih berani tawar-menawar denganku, hah? Matilah kau bocah!" kata si elder sambil menembakkan aura pekat dari tangannya yang menciptakan ledakan besar di dalam hutan. Seiring ledakan mereda dan lokasi Jovan ketahuan, si elder pun bilang ke hadapan Jovan, "Hari ini, orang tua ini gak akan cuma mendapat kembali Diamond Quicksand, tapi mengambil semua nyawa kalian." "Oh iya? Coba aja kalau kau bisa," kata Jovan dengan tatapan gagah beraninya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah aksi Jovan menghadapi pertarungan melawan Elder ketujuh Lembah Yoming? Setelah ini kita akan selingi alur cerita baru yang pastinya bakalan seru untuk teman-teman semua. Saksikan terus alur cerita Mystic Monarch hanya di channel Manhwa Park dan stay update.